Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Terima kasih teman-teman yang tetap setia mendukung channel Bengkel Hukum Mr. Jamal. Bertemu kembali walaupun hanya via YouTube. Insya Allah saya akan memberikan motivasi terus tentang dunia pinjaman online, khususnya nasabah-nasabah pinjol yang menghadapi atau dalam masa gagal bayar. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan salah satu tema yang pasti sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua. Apa itu? Yaitu membangun mental di saat gagal bayar atau galbay. Semoga tema ini memberikan pencerahan sekaligus motivasi dan yang pasti memberikan kekuatan buat teman-teman semua menghadapi masa Anda gagal bayar. Tapi teman-teman, untuk membantu saya semakin semangat, beri support saya teman-teman, gratis kok ya. Cuma klik ya subscribe Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan updatean, yaitu berupa notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload. Dan teman-teman, bila mana video-video saya bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media sosial. Insya Allah menjadikan pahala jariah buat teman-teman karena membantu rekan-rekan lainnya yang membutuhkan informasi tentang masalah dunia pinjaman online. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, seperti tadi saya kupas, kita membangun mental di saat gagal bayar. Ketika kondisi Anda tidak mampu melakukan pembayaran atau gagal bayar, atau cedera bayar lah, itu bahasa DC ya, cedera janji katanya kan, seperti itu. Jadi ada beberapa tahap yang perlu Anda lalui dan proses ini harus Anda miliki. Yaitu pertama, ketika ada WA masuk dari nomor yang Anda tidak kenal, Anda ambil sikap tenang. Jangan langsung parno, jangan langsung cemas, ya udah gusar, ya udah ketakutan seperti apa. Ambil sikap tenang. Ada dua posisi. Ada orang-orang yang melihat, yang ketika gagal bayar ya, ada orang-orang yang mempunyai persepsi ketika gagal bayar seperti ini, ada nomor yang masuk, nomor asing. Mereka ada yang langsung melihat, ada yang langsung menghapus. Ada juga ya, satu lagi nih cirinya, ada yang mengabaikan, nggak dibuka-buka. WA-nya dibiarkan saja sampai menumpuk ke bawah. Ya, silahkan. Anda masuk dalam kategori mana? Yang pasti saya minta Anda untuk sikap tenang. Sudah itu aja. Ambil sikap tenang, jangan panik, jangan gusar. Terserah. Anda mau melihat WA-nya, Anda mau langsung menghapusnya untuk membuang pikiran apapun, jadi pikiran Anda tidak terkontaminasi, atau Anda biarkan tidak usah dibuka. Semua terserah kalian. Nah, ketika melihat isi WA, ini untuk kategori yang pertama. Ketika Anda melihat isi WA-nya, terus terdapat bombardir ancaman. Misalnya, bahwa Anda dituduh menggelapkan dana perusahaan pinjol. Anda akan dipenjara dengan pasal 372, 378. Anda ambil sikap tenang sekali lagi. Jadi di step kedua ini tetap Anda ambil sikap tenang dan Anda ingat perkataan-perkataan saya. Bahwa tidak akan pernah berujung hukum pidana penjara untuk nasabah-nasabah pinjol yang gagal bayar atau tidak menyelesaikan kewajiban utang piutangnya di pinjol. Catat teman-teman. Jadi tidak usah ada lagi rasa khawatir, rasa takut.
Ya, karena poin utama ketakutan nasabah pinjol adalah pertanyaan yang sering banyak di berbagai forum. Pertanyaan yang masuk juga, ya, langsung japri ke saya adalah, Pak, di penjara nggak ya kalau saya nggak gagal bayar? Pak, kira-kira saya bakal diproses nggak ya? Dipolisikan nggak ya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak banget. Belum lagi dari DC-DC sering mengirimkan kalimat-kalimat yang berbau penekanan seperti somasi, atau mengirimkan somasi dari kantor kuasa hukum, dari advokat, ya, yang kebenarannya belum tentu bisa diuji apakah itu benar atau tidak dari kantor advokat atau dari kantor kuasa hukum. Kalaupun mereka mau melakukan atau melangkah pidana, bisa diterapkan dan terdapat unsur-unsur yang bisa menjerat Anda. Misalnya salah satunya adalah ketika Anda melakukan pinjaman atau akad awal, Anda memberikan data-data palsu. Anda memberikan KTP palsu, memberikan kartu keluarga palsu, dan semua data yang dibutuhkan dokumen-dokumen palsu. Nah, itu kemungkinan besar bisa dijerat, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum alias PMH. Jadi selagi Anda tidak melakukan hal-hal yang menyangkut tindak kriminal atau perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, Anda tidak usah takut. Santai saja bro and sis, ya. Selagi Anda hanya gagal bayar alias tidak menyelesaikan kewajiban piutang Anda ke pinjol, tidak akan dipenjara. Catat, kalaupun Anda mau digugat oleh pinjaman online, pasti mereka akan melakukan gugatan di pengadilan negeri. Tapi itu tidak semudah itu, Ferguson. Banyak langkah-langkah yang harus ditempuh, dan banyak juga biaya yang akan memakan, dan banyak juga akan memakan biaya. Tidak mudah, tidak murah. Paham sampai sini ya? Jadi tidak ada itu namanya hukum pidana, apalagi di penjara. Kalaupun mereka mau melaksanakan hukum perdata seperti tadi saya bilang, terlalu panjang, ya, terlalu panjang, memakan biaya, tidak mudah dan tidak murah. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga lagi ya, yang harus Anda ambil untuk menguatkan mental saat gagal bayar adalah jangan pernah bertanya ke siapapun tentang masalah kapan ya DC akan datang ke rumah. Hari keberapa Pak DC akan datang ke rumah? Di kabupaten ini yang tempat saya tinggal, kapan ya biasanya dan berapa orang DC akan datang? Itu yang akan menghancurkan pikiran Anda. Itu yang akan memporak-porandakan mental Anda. Itu yang akan menjerumuskan Anda pada jurang ketakutan dan kecemasan, serta kekhawatiran. Camkan teman-teman. Ketika Anda gusar, ketika Anda takut, itu lelah merupakan neraka untuk kedepannya dari pinjol ini. Karena ketakutan Anda itu akan merusak mental Anda, amit-amit ya, na'udzubillah min dzalik, akan merusak psikologis teman-teman dan merembet seterusnya. Maka dari itu stop Anda untuk bertanya kapan DC akan datang, di hari keberapa DC akan datang, DC aku laku kapan akan datang ke tempat saya, kira-kira di daerah Jakarta Barat kapan akan datang, di hari keberapa, DC Kredipo kapan akan datang. Buang semua itu. Buang. Jangan pernah lagi Anda berpikir dan bertanya hal-hal seperti itu. Itu akan merusak mental Anda, dan mental Anda akan tersungkur sejauh dan sejatuh-jatuhnya. Benar-benar itu akan down Anda, akan down dibuatnya, ya. Mau jawaban seperti apapun yang menenangkan sekalipun, oh aku tidak akan pernah datang. Oh yang legal-legal tidak akan pernah datang. Oh yang ilegal tidak akan pernah datang. Camkan bahwa itu semua tidak boleh lagi dipertanyakan. Bangun mental Anda bahwa saya siap menerima DC datang kapanpun. Bahwa saya siap menerima kunjungan DC untuk melakukan penagihan, karena itu adalah hak dari debt collector atau juru tagih untuk melakukan penagihan akibat kita gagal bayar. Jadi yang harus kita siapkan ya bukan bertanya kapan mereka akan datang, tapi persiapkan mental dan kecerdasan kita. Sudah beberapa info di video-video saya terdahulu yang menyatakan bahwa kalau misalnya DC datang, periksa mereka. Kedatangan mereka kita sambut. Periksa mereka kelengkapannya. ID card kita periksa, sesuaikan dengan KTP, dan kita periksa juga KTP dia. Apakah sesuai dengan namanya? Surat tugas juga diperiksa. Apakah surat tugas itu udah benar atau belum?
Surat tugas yang benar adalah mencantumkan nama nasabah, nama Anda. Siapa yang menerima tugas dan pemberi tugasnya siapa. Alamat Anda ada di mana tertera di sana, dan nilai nominal yang harus mereka tagih itu ada di sana. Itu namanya surat tugas. Belum lagi Anda harus memeriksa bahwa apakah mereka mempunyai sertifikasi profesi penagihan. Nah itu. Ya, itu saja sudah cukup membuat percaya diri Anda terbangun. Mental Anda terbangun. Jadi Anda nggak usah kalah dengan ancaman-ancaman. Poin ketiga, paham ya? Jangan pernah bertanya tentang kapan DC akan datang ke rumah, atau DC aku laku, atau kredipo, atau DC apapun. Kapan, di hari keberapa akan datang. Buang jauh-jauh pertanyaan itu dan buang jauh-jauh pikiran seperti tersebut. Lalu yang keempat, apa itu? Yang keempat adalah jangan pernah sekali-kali ketika Anda berkomunikasi via WhatsApp dengan DC atau dengan telepon, by phone, jangan sekali-kali mengeluarkan tanggal janji bayar. Sekali Anda mengeluarkan tanggal janji bayar, Anda akan diuber-uber terus. Kalau Anda memiliki dana pas di tanggal tersebut, ya alhamdulillah Anda bisa membayar. Tapi bila meleset, itu akan menjadi senjata utama untuk para DC mengejar Anda. Dengan dalih Anda sudah melakukan janji bayar. Apalagi kalau misalnya kedapatan ada DC yang datang ke rumah, lalu Anda membuat oret-oretan atau membuat janji bayar dengan cara tertulis, itu akan lebih lagi menekan Anda DC-nya. Ingat, di poin keempat ini, jangan pernah sekali-kali mengeluarkan lisan, mengeluarkan tulisan untuk melakukan janji tanggal bayar. Karena itu akan menyeretmu untuk ditekan lagi dan lagi, diancam lagi dan lagi. Itu akan merusak Anda ke depannya. Ingat, stop melakukan tanggal janji bayar. Bilang saja, insya Allah ketika ada dana, saya akan menyelesaikan pembayaran langsung kepada virtual account atau langsung kepada kantor dari penyedia pencairan aplikasi tersebut. Nah, ini yang terakhir nih, ya. Dari semua poin 1, 2, 3, 4, dan 5, bahwa ujung-ujungnya dari semua hal yang tadi saya sebutkan di atas, dari yang saya paparkan di atas, tidak lain adalah untuk meminta setruk pembayaran angsuran Anda. Jadi sudah melanglang buana kemana-mana nih, ngancam, sampai somasi, sampai Anda di penjara. Semuanya bermuara untuk mereka meminta setruk pembayaran. Jadi Anda selama ini dibodoh-bodohi ya. Jadi Anda selama ini ditekan habis, dibohongi, disomasi lah, Anda diancam di penjara lah, Anda dikata-katai dengan bahasa kasar binatang lah. Ujung-ujungnya mereka hanya meminta truk pembayaran, karena itu adalah sebagai bukti mereka telah menyelesaikan pekerjaan menagih kalian. Kalau setelah mereka menerima struk, mereka selesai, anyap kan, nggak ada apa-apa lagi, karena mereka hanya memburu Anda untuk Anda bisa menyerahkan bukti bayar. Artinya ketika Anda menyerahkan bukti bayar, berarti kan Anda sudah melakukan pembayaran. Kalau Anda merasa sudah kesel banget nih, ya sudah jengkel banget, jengkel sejengkel-jengkelnya, ketika di bahasa binatang dikasarin, udah, struk pembayaran kasih aja, struk pembayaran Indomaret, struk pembayaran Alfa, struk pembayaran PLN. Kelar itu. Itu kelar itu, ya. Daripada Anda terus dihina, dicaci maki, udah lakukan seperti itu aja. Ingat ya teman-teman, ketika Anda memang mempunyai kapasitas untuk melakukan pembayaran, silahkan Anda melakukan pembayaran. Karena hutang adalah hutang, tetap Anda harus menyelesaikan kewajiban pembayaran. Tapi bila Anda memang sudah kepepet, untuk makan aja Anda susah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak, istri juga susah, sudah stop saja dulu. Anda fokus saja dulu. Fokus membiayai kebutuhan kalian, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga. Bila ada dana, silahkan Anda selesaikan. Ya, kalaupun ada dana, Anda selesaikan saja pokoknya. Pokok dari pinjaman tersebut. Misalnya, Anda melakukan pinjaman 5 juta, lalu Anda menerima uang tersebut sejumlah 4.500.000 atau ada potongan 500, Anda cukup saja Anda bayarkan yang 4.500.000-nya. Itulah yang dimaksud dengan pokok, ya. Anda selesaikan saja. Ribanya silakan Anda pakai aja untuk yang hal-hal yang lain. Anda pakai saja untuk pemenuhan keluarga, untuk beli pakaian, untuk beli baju, untuk beli mainan anak, untuk menyenangkan keluarga, menyenangkan anak-anak.
pakai saja ribanya atau bunganya, ya teman-teman. Kita cerahkan sampai saat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kekuatan saat melaksanakan atau dalam posisi gagal bayar. Teman-teman semua, sampai dengan saat ini saya selalu mengingatkan teman-teman tentang bahaya pinjaman online. Pinjaman online ini tidak akan pernah hapus dari negeri ini. Pinjaman online ini tidak akan pernah tenggelam. Pinjaman online ini tidak akan pernah bangkrut ataupun tidak akan pernah tutup selagi teman-teman semua memerlukan dan membutuhkannya. Selagi teman-teman semua mendownload aplikasinya di handphone Anda, dan selagi teman-teman semua aktif jari jemari Anda mengklik pinjaman online ini. Ingat teman-teman, kita sudah merasakan penderitaan dari pinjaman online. Kapan lagi Anda harus berhenti? Kalau tidak saat ini juga. Berhentilah dan tobatlah. Ingat, pinjaman online akan menyeret Anda ke lembah nista yang lebih dalam lagi, kepada limbah kesengsaraan yang lebih dalam lagi. Segera tinggalkan riba pinjaman online. Segera selesaikan bila Anda memiliki kapasitas dan mampu untuk melakukan pembayarannya. Segera Anda kembali kepada keluarga Anda. Jangan biarkan keluarga Anda menderita dengan ancaman-ancaman yang datang bertubi-tubi. Jangan biarkan rumah Anda didatangi oleh para DC juru tagih. Jangan biarkan keluarga, orang tua, anak, kakak, nenek diancam, diteror, diintimidasi oleh para DC pinjaman online. Apakah Anda tidak sayang kepada mereka yang sudah membesarkan dan melahirkan kalian? Apakah kalian tidak sayang kepada sekeliling kalian yang kalian sayangi? Hanya gara-gara pinjaman online, mereka ikut tertekan, mereka ikut terintimidasi, dan mereka ikut ketakutan akibat ulah Anda. Segera putar arah teman-teman, putar arah, balik untuk tidak lagi mengenal pinjaman online. Insya Allah akan memberikan rezeki yang terbaik, rezeki yang lebih berkah, rezeki yang lebih halal tentunya. Insya Allah meridhoi langkah kalian semua. Terima kasih teman-teman dan para subscriber dan penonton setia saya dimanapun berada. Terima kasih teramat sangat untuk kalian yang telah memberikan motivasi berupa mensubscribe channel Jamal Official Vlog dan membagikannya untuk teman-teman lainnya. Insya Allah akan menjadikan pahala jariah untuk teman-teman semua karena sudah memberikan informasi video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.